Bunda kecewa dengan dunia. Harusnya segera balik ke Allah yang punya dunia. Ini mah malah makin sibuk dengan apa? Dunia. Malah kecewa nggak? Makin kecewa. Maka jangan pernah nyari dunia dengan dunia. Dunia itu seperti bayangan. Semakin engkau mengejarnya, semakin dia pergi daripada kejaranmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Bersyukur kepada Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Dengan mengucapkan kalimat hamdalah sama-sama, Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia yang paling sempurna, tak ada noda, tak ada dosa. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kelak kita semua bisa bertemu, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan. Kita baca doa sama-sama seperti biasa. Kita baca mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan ridho dari Allah. Yang kedua, mudah-mudahan semua kelak kumpul lagi di surganya Allah. Dan mudah-mudahan hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Aa satu kali, Bunda, Teteh, sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, dan setiap amal yang Engkau terima. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan seluruh pengurus Majelis Taklim As-Sakinah dan DKM Masjid As-Sofia. Tolong aminkan sama-sama. Mudah-mudahan majlis ini Allah rahmati. Mudah-mudahan masjid ini Allah berkahi. Dan mudah-mudahan semuanya Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, teteh, sayang, semua jamaah, apa kabar semuanya hari ini? Yuk lebih semangat. Apa kabar semuanya hari ini? Ahilman doakan mudah-mudahan semua yang hadir panjang umurnya. Semua yang hadir selalu sehat badannya. Tambah berkah hidupnya. Makin banyak rezekinya. Ada yang punya hutang hari ini? Yang mana orangnya? Ayo, yang punya hutang biar hutangnya lunas cepet. Cepet apa? Cepet bayar ya. Mudah-mudahan yang punya hutang cepet lunas hutangnya. Ada yang datang masih sendiri ada? Yang belum ada jodohnya ada? Yang mana orangnya? Nah, nu ngacung nenek-nenek kieu ieu teh. Maksudna ka mana? Jawabanna ka mana ieu teh. Allahu Akbar. Ahilman doakan yang berumah tangga tambah rukun rumah tangganya. Yang masih sendiri segera ketemu jodohnya. Mudah-mudahan jodohnya soleh. Jodohnya lembut hatinya. Baik akhlaknya. Kasep wajahnya. Banyak uangnya. Minimal anaknya orang kaya. Anak satu-satunya. Bapaknya sudah tua. Tanahnya banyak. Nungguan warisan itu mah kelihatannya. Mudah-mudahan semua yang hadir, mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hari ini senang sekali bisa kembali taklim di Masjid As-Sofia. Setelah sekian purnama kalau nggak salah, betul? Setelah sekian purnama kita nggak kebagian jadwal di Masjid As-Sofia. Katanya penuh terus masjidnya. Ya sudah, aja yang mengalah nggak di masjid ini nggak apa-apa. Dan 2 bulan kalau nggak salah kita silaturahmi di Masjid Al-Hidayah, betul? Baik, Bunda sayang, Teteh sayang, semua. Udah, ibu mah nggak usah manggil gitu. Menisieun dipanggil sayangku ibu mah, merasa deg-degan ka dieu teh urang. Bunda, tuh jadi poho deui ah. Gara-gara ngomong sayang. Astagfirullahaladzim. Baik, Bunda, semua orang punya hati, betul? Hati itu dalam diri manusia penting atau tidak? Penting aja, penting banget. Cius? Mi apa? Ahilman, kenapa hati itu penting? Iya, karena hati itu yang mengendalikan semuanya dalam diri manusia. Betul? Kata Nabi SAW, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Yang jika segumpal daging itu baik, maka baik seluruhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruk juga seluruhnya. Apa segumpal daging itu? Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu namanya apa? Hati. Bahasa Arabnya qalbu. Kenapa dalam bahasa Arab hati disebut dengan qalbu?
Qalbu itu diambil dari fi'il madhi qallaba yuqallibu. Artinya sesuatu yang mudah terbolak balik. Makanya ada doa kan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Betul? Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Jadi hati itu mudah terbolak. Berarti mohon maaf, kalau hati ini perasaan yang gak menentu, wajar tidak? Liur jawabannya teh tinggalkan. Jadi kalau hati itu rasanya kadang berubah, wajar tidak? Kadang bahagia, kadang sedih, betul? Kadang lega, kadang kecewa, betul? Kadang tenang, kadang gelisah, betul? Kadang hati merasa aman segalanya, tapi kadang merasa hampa, betul? Wajar tidak? Wajar, namanya juga hati mudah terbolak. Makanya sering ahilman tanya, kalau bunda sedih boleh tidak? Kalau bunda gelisah boleh? Kalau bunda kecewa boleh? Gelisah boleh, sedih boleh, kecewa boleh. Yang tidak boleh berlebihan dalam kesedihan. Betul? Yang tidak boleh berlebihan dalam kegelisahan. Yang tidak boleh berlebihan dalam kekecewaan. Jawab yang keras. Baginda Nabi pernah gak sedih? Pernah. Baginda Nabi pernah gelisah? Pernah. Baginda Nabi pernah kecewa? Pernah. Maka wajar, namanya juga hati mudah terbolak. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, ada apa dengan hati yang kemudian hati itu akan membawa kehampaan dalam hidup? Ternyata hati itu kualitasnya dibagi 3. Dibagi berapa? 3. 1, ada yang disebut dengan hati yang selamat, hati yang tenang. Namanya qalbun salim. Qalbun apa? Salim. Hati yang tenang, hati yang selamat. Hati yang tenang tuh gimana Hati yang melihat sesuatu itu dengan penuh kebaikan. Tidak gelisah dengan yang sudah terjadi, tidak khawatir dengan yang belum terjadi. Tenang tidak? Tenang. Dan ciri orang yang kurang iman itu pernah bilang ada 3 ya. 1, masih gelisah dengan yang sudah terjadi. 2, sering khawatir dengan yang belum terjadi. Yang ketiga, merasa capek, lelah, hampa, riweuh, rungkad, pabelit dengan apa yang sedang dijalani. Iya apa iya? Coba dari 3 ciri yang tadi, masih gelisah dengan yang sudah terjadi, sering khawatir dengan yang belum terjadi, merasa capek, lelah dengan yang sedang dijalani. Jawab, kira-kira yang hadir di sini, ciri-ciri yang di atas ada atau tidak? Berarti itu ciri-cirinya aku banget nggak kira-kira? Aku banget ya. Ada yang masih gelisah dengan yang sudah terjadi? Ada. Yang tanpa sadar bunda suka menyalahkan keadaan yang sudah terjadi. Kadang lamun keheul ka suami sok keluar kata-kata jelas teh ya. Nah hanya Allah teh menakdirkan saya nikah jeung suami ieu. Apa enggak ketuker sama suaminya Ceu Ida? Jadi sok menyesali apa yang sudah terjadi teh ya gitu. Ada yang begitu apa enggak? Kadang bertanya-tanya, ya Allah kenapa? Bunda kali lieur nanya-nanya gitu. Yang sekarang itu sudah terjadi kan? Betul? Ibu mau bilang harusnya suami saya enggak seperti ini. Yang ada geus tarimakeun. Seperti itu. Ya. Kadang bunda suka bertanya-tanya, harusnya dulu teh saya nerima yang calon polisi teh kudu nama. Teu narima nu ieu harus nama. Tapi kan sudah terjadi kan? Makanya kata Nabi, bunda sayang, teteh sayang, enggak boleh menyesali semua yang sudah terjadi dengan mengatakan coba dulu.
Nggak boleh. Untuk semua yang sudah terjadi, kata Nabi katakan qadarallah wa masya'a fa'ala. Ulangi. Qadarallah wa masya'a fa'ala. Sekali, bunda sekali. Qadarallah wa masya'a fa'ala. Ulangi. Qadarallah wa masya'a fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak dengan terjadinya. Jadi bunda izin saya nggak boleh bilang coba dulu saya nggak ketemu sama jelema eta. Coba. Udah terjadi, betul apa betul? Sudah berlangsung, iya apa iya? Jadi untuk semua yang sudah terjadi, katakan kalimatnya apa? Qadarallah wa masya'a fa'ala. Tak harus ada yang disesali dengan hidup. Semuanya akan baik-baik saja selama kita dikembalikan kepada Allah. Betul? Dua, orang yang kurang iman itu masih khawatir dengan yang belum terjadi. Liur, mikirkan isu. Besok kumaha? Teuing atuh nanya ka segala. Kadang bunda suka bilang ke suami, ayah jangan mati dulu ayah. Bunda tuh nggak tahu nanti kalau ayah udah nggak ada gimana. Bunda, sok Ahilman tanya izin. Yang suka ngomong begitu izin ya. Izin, ada nggak di antara bunda yang udah ditinggal suaminya? Coba yang mana orangnya? Nyata. Coba izin ya. Bagi bunda yang ditinggal suaminya, mohon maaf. Pertanyaannya, sampai hari ini bunda masih makan? Bunda masih bisa senyum? Masih bisa tertawa? Masih bisa tidur nyenyak? Berarti suami gak penting-penting amat dalam hidup. Nyatanya bunda masih hidup juga. Iya pak iya. Makanya udahlah bunda gak usah banyak drama dalam hidup mah. Kadang-kadang kita suka bilang gitu, ayah kalau ayah gak ada gimana nasib mama? Gimana? Udahlah. Sama kayak suami suka bilang gitu, bunda ayah mah gak ngerti kalau bunda gak ada, pret lah. Ya, sok mohon maaf, istrinya meninggal, bulan depan suaminya ngapain? Itu mah suami ibu aja. Nah, jangan disamakan semua laki-laki itu beda ece. Mulai disarwakan. Maka Ahilman, ada orang yang khawatir dengan yang belum terjadi, ada nggak? Ada. Bunda masih ngaji, nges ngobrol yang temenna, ece engke jadi nggak baso te. Nges riwe ngomongkan baso. Ayat nu kitu. Ceida ngomongna eta baso neungeuna mah beladi nyata. Baso naon namana teh? Baso klik tah di dinya. Cek si Ceida. Cetuti ngomongna beda lain, enak mah baso PMI. Ayat baso naon deui anu disebatkeun ku sok anu enak? Pamin. Aya. Baso naon deui? Sebutkan 10 nama bakso yang ada di Kota Bogor. Biar di endorse-nya atuh da hese aku nyebutkeun merek teh ieu mah. Da meuni riweuh ngaji masih berlangsung, debat berlangsung. Cek Ceida klik enak. Cetuti PMI ngeunah mah. Aya nu ngajawab, aya nu enak mah di Cirebon. Jauh teuing. Pabelit. Aya teh nu kitu, aya teh. Nu mana jelemana? Riweuh atuh da. Tidak tenang hati teh, betul? Yang ketiga, ciri hati nggak tenang mah kumaha? Riweuh we dengan yang dijalani teh. Teu kuat, nanaon teh meuni lieur, lamun cek bahasa urang mah asa teu napak cenah.
Itu aya nu kitu aya teu? Ada enggak? Bunda ngaji, badannya di masjid, hatena ke mana-mana. Aya teu? Bunda badannya di masjid, pikirannya kemana-mana. Ada tidak? Bingung. Itu di mana? Aya. Aya. Aya teu? Tidak menikmati hidup. Ada tidak? Jamaah lain seri, senyum, ketawa dengan izin Allah. Si eta mah jempe we. Batur seri teh malah naon sih. Batur senyum teh hahaha gitunya. Haha, ieu mah geuleuh. Ewa. Sedih urang mah sedih. Aya nu kitu aya teh. Nemana jalmina nu kitu. Sok keheul mah perasaan ate udah selucu ini gitu ya. Tapi aya jamaah nu telucu diajak sedih nangis teceurik deui. Bingung atuh. Kieu we ngadoa teh. Amin. Jadi hampa hidup teh. Diajak seri teu seri, diajak nangis teu nangis, hayang naon atuh ceuk? Ngriweuh. Tah eta teh lieur hate teh. Aya nu kitu aya teu? Coba jangan-jangan lagi bermasalah eta mah. Maka hati tenang itu penting tidak? Yang tenang mah menatap semua dengan penuh kebaikan. Betul nggak? Diajak seri, diajak sedih, diajak balanja. Itu we resep we. Diajak ngabaso, diajak gibah. Lieur eta mah lieur. Eta mah lieur. Anu bieu mah lieur. Astagfirullahalazim. Nah, Bunda, yang pertama hati yang apa? Tenang. Ada yang kedua, yang ketiga, ini yang masuk kategori hati yang hampa. Yang kedua teh ada yang namanya kolbun marid, hati yang sakit. Apa namanya? Sakit. Dan yang paling parah yang ketiga, kolbun mayit, hati yang mati. Nu tadi cerita teh, diajak seri teh seri. Jadi kita maunya hati tenang, betul? Semangat dalam hidup, menatap dengan penuh husnuzon, prasangka baik. Ada hati yang berpenyakit, ada tidak? Ada. Apa hati berpenyakit teh? Banyak penyakit hati teh. Sombong. Ayat anu gitu. Sombong tuh apa? Sombong tuh batolul haq wa gomtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dinasehatin teh hese. Diajak ngaji haroream, senam jumba semangat, gitu. Diajak ngaji, cek, hayu ngaji cek, ngeslah sok ulah ngajak ngaji, mana ge can bener. Ada yang begitu nggak? Diajak berbuat baik, nolak. Dah hati udah mental we. Ujub, bangga dengan diri sendiri. Di rumah tangga Bunda kadang-kadang sok itu. Lamun budak orang pinter karena mamah. Lamun budak orang agak kurang mirip saha. Lieur orang mah. Merasa di rumah tangga teh. Ada yang begitu tidak? Ustad alhamdulillah anak pertama Bunda mah meni, aduh kacida pinter pisan, da mirip mamahna ieu mah. Nu kadua meni asa gitu beleguk jelema teh liur hese tell me mikirna teh kan saya teh penasaran. Nah Bunda kok beda dengan da ieu mirip bapakna. Liur Bunda mah ujub teh mending ngarasa eta di rumah tangga, kadang di pengajian juga ngerasa gitu. Bunda kadang ngerasa levelnya lebih tinggi, pulang dari ngaji teh ngerasa pang urangna gitu, pang akuna. Naon kita mengajinya alhamdulillahnya kita meda
Ya kita mah da ahli surganya cenah. Terus Ece teh lihat yang gak ngaji direndahkan ku Ece. Tuh tinggalikeun Cututi mah. Cetuti? Cetuti apa Cetuti? Tarang ngaji Cetuti mah. Cetuti mah dina tarangna aya tulisan ahli neraka di depan. Merendahkan orang lain Ece teh. Kade. Matak Aa punten tidak pernah mengajarkan bunda jadi merasa lebih pintar sepulang ngaji. Betul? Dah hakikatnya kita mah bodoh. Betul? Yang ngasih ilmu siapa? Makanya orang yang ngajinya benar, pulang ngaji makin rendah hati. Hati-hati bicaranya, gak mau nyakitin orang. Kalau nyakitin orang mendingan gak usah ngomong, diam we. Cicing. Balik we gitu aja. Iya. Jadi dia mau bikin sesuatu tuh mikir-mikir nyakitin orang gak ya? Khawatir menyinggung perasaan orang lain, betul? Bunda sayang punya dosa sama Allah, bertobat, istighfar, minta ampun, Allah ampuni. Tapi kalau bunda punya salah sama manusia, selama bunda belum menyelesaikan urusannya, barangkali bunda akan dihisap sampai nanti hari kiamat. Matak ulah nyinggung batur. Ulah nyinggung ke batur, ibu sok itu dah kadang-kadang. Oh sok itu dah age apal. Sok nyeri karena batur tanpa disadari. Yang paling gampangnya ini paling gampang iya mah, paling gampang. Kan kalau kajian AA mah rada pinuhnya. Terus ya misalnya kan. Terus bunda teh kan suka datang sama temennya kan. Tah temennya teh kan mungkin agak telatnya. Terus bilang ke bunda, engke di take heula nya eta di beladinya. Di take heula eta. Tempat diukna di take heula di dinya. Betul apa betul? Bunda teh datang heula ti heula sorangan. Tah, eta kiri kanan teh di take pakai kantong. Nanti teh ada geng lain datang kan, circle yang lain datang kan, nanya ke si bunda teh, bunda itu kosong, ayah. Bunda mah di ditu. Padahal itu kosong kenenya. Punten mohon maaf, itu orang yang pengen ngaji, pengen di depan duduknya, gara-gara dikitukan balik deui ka imah. Nges aing moal ngaji, moal balik. Dia sakit hati gak jadi ngaji gara-gara kita. Coba bayangkan. Ujungnya mohon maaf, ujungnya bilang gini, kajian Ahilman mah pinuh haroream. Kadang sok itu perasaan jadi nyalahkan orang teu apal naon. Kenapa Ahilman yang disalahkan? Cenah kajian ama pinuh terus kumaha ya haroream we. Karena nu salah lain orang ya. Kenapa jadi yang disalahin ini teh? Masalahnya apa? Oh, setelah cari tahu, oh iya bunda, ternyata ayah. Ternyata ayah eta. Ayah anu sok nyirian. Matakna Ahilman di Bogor sekarang bikin acara menata hati kan, di Puri Begawan kan. Bunda mungkin nanya, kenapa berbayar? Eta atuh da gedung ge mahal, bayar sorangan coba. Satu itu, yang kedua, beh tidak ada lagi kalimat yang begitu lagi. Heureun cenah kajian teh di imah we atau ngomong we mau ngaji gitu nyalahkeun kita aja dina teh. Nah, iya mah poin berarti poin bunda ini yang suka nyirian ya. Enggak iya mah. Tenang. Bukan. Iya. Bunda harus belajar seperti ibu-ibu yang kompak di depan ini. Betul? Beliau mah Masya Allah sudah bersahabat janji dunia akhirat. Di dunia bersahabat, di akhirat juga.
tergantung di surga apa neraka. Tah, takutnya pas belah dinya tah. Bunda teh mau masuk surga, set cek alo teh tah ieu calo tempat duduk ieu. Pindah ka dieu. Tah, ketenya Bunda teh udah siap masuk surga ya. Masuk surga. Tapi ada temannya, ya Allah, si ibu eta anu bikin saya nggak mau ngaji lagi ya Allah. Rek asup ka dieu tah, belok saeutik. Cek ibu teh, tapi dia saya mah dititah ku Ceuida di dia ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Matakna Bunda, ieu mah ada ieu mah ya, Ahilman kan sayang banget sama yang di sebelah kanan ya. Ieu mah tinggalikeun satu ungu semua. Engke koneng engke teh aya. Jadi kayak udah janjian gitu ya. Masya Allah hebat. Masuk grup beliau. Beh di tag tempat duduk. Tuh, jam berapa datangnya? Coba mau tanya, siapa yang datang paling duluan teh? Yang lain? Belakangan. Saya mau tanya, Bunda yang ngetek dapat gaji berapa dari? Enggak ada. Ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya mah ini mah punten ya, Bunda ini geng ungu ya. Geng BS. Geng BS. BS teh apa singkatannya? Bidadari surga. Coba Ustad, Pak Didi, coba disorot dulu ini biar jemaah. Iya, biar jamaah teh tahu yang mana yang diomongin teh yang ini nih. Bidadari setiap manusia punya rasa cinta yang terus kesuciannya ada kala insan tak dusta mampu bertahan. Luar biasa. Bidadari surga. Oke, tambahin lagi belakangnya. Bidadari surga di bawahnya. Dibuka. 30 berapa orang? 32. 33. Masih buka member lain enggak? Udah cukup. Nah, Bunda harus belajar dari mereka. Bikin lagi bidadari apa gitu ya. Dari langit ya, BL bagus. Bidadari langit. Bagus. Ya. Ada nggak? Ada grup BL? Astagfirullahaladzim. Besok September 2 tahun. Masya Allah. Mulai hari ini Ahilman mau bilang pembina bidadari surga. Oke? Diterima tidak? Pembina teh ada tugasnya nggak ada kan? Hanya nama doang kan? Nah, nanti tulis di grup ya. Bidadari surga pembina Ustadz Hilman. Oh, ada jalan-jalan. Itu ngaji naon sih? Jadi ngobrol lagi. Kemana jalan-jalan nak? Ada arisan. Masya Allah. Khusus yatim dan janda tak berdaya. Janda tak berdaya. Mas, janda tak berdaya. Oh, janda tak berdaya. Kumaha gitu. Yatim dan tadi kok janda tak berpenghasilan. Berarti ini semua janda kemana? Enggak. Tapi yatim semua juga. Ada yang aduh ya, jadi kegiatannya talim, arisan, jalan-jalan. Arisannya
Anak ya, oh jadi dapat arisan buat anak yatim. Beda di surga ya. Ini beda dari langit nanti ya. Allahu Akbar. Tuh kan sampai mana poho deui tadi teh. Oh iya, penyakit hati ya, hati-hati. Nah, ada yang mati penyakit penyakit mati itu. Ada yang hati mati. Nah, udahlah Bunda cepat itu mah ya. Nah, jadi semua tuh pengen punya hati yang tenang. Berarti kalau hampa hatinya sakit, hatinya mati. Nah, sekarang yang ngasih hati tenang itu siapa? Allah. Jadi ingat ya, ini poin. Bunda sayang, kalau hatinya mau tenang bukan dengan dunia. Kalau hati mau tenang itu harus dengan mendekat kepada Allah. Ada yang bilang, saya hati bakal tenang kalau punya uang banyak. Betul tidak? Saya akan hati tenang kalau punya uang banyak. Setuju tidak? Faktanya mohon maaf, ada nggak orang kaya gelisah? Orang kaya stres? Orang kaya frustasi? Orang kaya bunuh diri? Ada nggak orang miskin gelisah? Orang miskin stres? Lebih banyak yang kaya apa yang miskin? Liar kan jawabannya kan? Maka jawabannya kaya miskin tidak menentukan ketenangan. Tenang itu yang ngasih siapa? Allah. Ada yang bilang saya bakal tenang kalau punya pasangan yang cantik, yang tampan, yang menawan. Belum tentu. Bunda punya suami kayak mau nggak? Liar jawaban teh dah, iya mah mau. Bunda punya suami kayak belum tentu menenangkan. Betul? Kelihatan enak mah dah, Bunda belum memiliki saya aja. Makanya kenapa tas di Botani yang belum Bunda beli terasa lebih indah daripada tas yang sudah Bunda punya. Kenapa coba? Karena yang di Botani belum kebeli. Tas yang depan Bunda sudah kebeli. Awalnya yang sudah kebeli ini mungkin juga indah. Karena sudah biasa jadi biasa saja. Betul? Kenapa Ahilman terasa indah dalam pandangan Bunda? Karena bukan belum dimiliki, tidak akan dimiliki. Sing jelas jawaban teh. Jangan banyak berharap lah. Da age pasti mikir-mikir atuh. Apalagi geng BS mah mau. Ayo heureuy wae ya Allah punten ya Bunda, dai mah heureuy. Jadi kenapa sesuatu itu terasa lebih indah karena belum dimiliki, betul? Nah, sama dalam hidup tuh kadang-kadang kita tuh suka punya penyakit itu. Dan mohon maaf tidak mendatangkan ketenangan ternyata. Yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Betul? Bunda dapat pasangan yang ganteng tapi gak pernah ngasih uang. Pelit, mau gak? Ganteng tapi KDRT. Kadang mending biasa-biasa aja. Tapi ngasih ngasih gak apa-apa gak punya pangkat jabatan. Yang penting ngasih gak apa-apa pergi kemana-mana, yang penting nitipin Jadi pentingan suami apa duit? Liar jawaban teh. Mulai liar deh, mulai pusing menjawabnya. Padahal udah dijelasin tadi, uang itu bukan ukuran ketenangan. Betul? Kaya miskin bukan ukuran ketenangan, ganteng cantik bukan ukuran ketenangan, popularitas bukan ukuran ketenangan. Tenang itu yang ngasih Allah. Berarti kalau hati mau tenang harus dekat sama siapa? Allah. Kalau Bunda nanya, kenapa hati saya nggak tenang? Coba dicek. Mungkin lagi jauh sama siapa? Mungkin di hati ini ada ilah yang lain yang membuat kita terombang-ambing perasaannya.
karena ilah itu. Maka mohon maaf, bunda yang ngasih tenang itu Allah. Dan hari ini bunda ngaji karena siapa? Tenang tidak? Bunda sholat karena siapa? Tenang tidak? Bunda infak sedekah karena siapa? Tenang tidak? Berarti kalau nggak tenang, jangan-jangan bukan karena Allah, karena manusia, ya nggak? Bunda jadi istri sering tenang, sering gelisah. Bunda jadi istri seringnya tenang apa gelisah? Berarti kalau bunda jadi istri sering gelisah, jangan-jangan selama ini bunda menunaikan tugas sebagai istri bukan karena Allah, tapi karena siapa? Mungkin karena selain Allah, mungkin karena suami, mungkin karena anak. Maka kalau bunda semuanya dilakukan karena Allah, akan tenang-tenang saja. Walaupun suami bunda barangkali tak menghargai kebaikan bunda. Kan bunda kadang-kadang sok itunya. Saya mah jadi istri teh asa gak dihargai sama suami. Ada yang begitu ada? Yang mana orang itu? Pasti gelisah bunda, gelisah, capek. Masak jadi capek, nyuci jadi capek, ngurus anak jadi capek. Karena sandarannya bukan Allah, sandarannya siapa? Pasangan, suami, manusia. Capek enggak? Bunda masak, wah kieu masak teh. Masak bunda teh. Terus mana panas kieu tuh. Dan suami bunda kalau makan teh harus pakai sambal teh ya. Nyun sambal bunda tuh ngarenos. Udah nyiapin semua. Tiba-tiba bunda teh masak biar suami makan kan. Tiba-tiba suami telepon. Assalamualaikum bunda, salam. Bunda maafin ya, ayah pulang malam. Kayaknya bunda, ayah makan di luar karena bos ngajak makan di luar. Bunda keur masak keul tuh. Yang tadi awalnya bunda teh udah wah semangat. Wah. Tiba-tiba suami telepon gak makan di rumah. Kesel gak? Cabenya tambah deh ya. Dah. Beres masak bunda saking keselnya. Dimakan itu sambalnya. Dah. Bunda teh duduk aja di kamar. Kieu we megangin perut dan nyeri beteng teh ya. Udah makan sambal. Suami pulang. Assalamualaikum, ayah pulang. Kieu we bunda tidak keheul teh ya. Gara-gara sambal. Suami masuk kamar. Bunda, kenapa bunda megangin perut terus? Kieu we ada keuyuh. Ujungnya bunda keluar khodamna. ujungnya bunda teh keluar. Mohon maaf. Kamu tuh gak pernah peka ke saya. Ayah, apa tuh? Mama teh geus ngarenos. Nyen sambel. Gara-gara ayah suka makannya pakai sambel. Kata suaminya, terus kenapa dengan perut bunda sekarang? Sambal keur maneh di dieu aya dimakan. Bunda jadi marah ke suami, cek suami, "Ari bunda suruh siapa makan sambal?" Berarti bunda teh masak tadi bukan karena Allah, betul? Capek tidak? Gelisah tidak? Kenapa tuh begitu? Lain hehehe, mikir. Hehehe, mikir. Sok, bunda sama anak sering begitu enggak? Sering bunda ke anak, nuntut. Mohon izin ya, bunda nganterin anak sekolah. Di mobil ngomel sama anak. Gue nyetir teh. Dek, kamu jangan kayak bapak kamu ya. Anaknya teh, mama teh ngomong naon itu. Keluar kata-kata teh bunda teh. Mama teh dek, capek jadi istri teh dek. Anak lagi buka buku ngerjain matematika, ya curhat.
Iya PR matematika. Capek mama jadi istri teh. Kamu jangan nguji mama ya. Mama hanya punya kamu. Kata adanya kan punya kakak yang lain mah. Punya dua maksud mama teh gitu. Jadi pabelit kan. Kamu teh dek capek mama teh. Kamu tahu kan ibu kamu siapa? Nanya kemana-mana coba. Kamu dengerin mama enggak? Iya mah dengerin. Kamu hargai mama nanti ya. Hargai mama tuh. Mengandung kamu, melahirkan kamu. Apa kata anaknya? Sabaraha mah harga mama tuh. Gelisah hidup teh. Betul? Bunda jadi salah fokus. Tenang itu bukan karena dunia bunda. Tenang itu karena siapa? Karena Allah. Maka ada satu doa. Yang doa ini diajarkan oleh Nabi. Dalam hadis riwayat Tobroni. Nanti bunda baca doa ini agar kita dikasih ketenangan hati. Sekaligus dalam doa ini ada rumus ketenangan hati. Biar gak hampa. Tulis boleh? Mana ininya apa? Bukan penghapus. Ini mah mic ece. Banyak kudu. Yang karena penghapus katanya. Dipegang cenah. Oh. Wah, iya mah 3 jam kikian we. Yes. Di dia we, di dia. Tulis di dia nya. Mi, Milia duduk Mi. Oh ini. Oh permanen. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis ya. Udah bayar biar permanen. Nah, jangan berharap ke spidol. Komo kanu kieu moal nyambung. Jadi itu jelas. Itu permanen juga bukan? Nah, ini kalau salah lagi dapat piring gratis ini satu. Ini lumayan. Coba. Oh iya benar. Sok. Mau nulis apa tadi lupa lagi di sini. Doa ya, doa. Sok bismillah ya. Allahumma. Kurang gede ya? Karena kejauhan. Sama juga ini. Coba tisu biasa ada nggak? Oh iya. Ini sampai jam berapa kajian kita? Iya TA jadi tukang menghapus gitu. Oh whiteboardnya memang ini. Oh, besok beli aja. Beli atau jangan malu-maluin. Masa kajian lihat ini orang yang hadir ribuan. Asofia tolong ulang erakan. Jamaah ya banyak iya jamaah. Bismillah ya. Allahumma inni as'aluka. Pakai harokat jangan. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah mutmainnatan. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Yo sama-sama. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Lanjut. Tu'minu biliqaika watardo ini gede set watardo biqadha
ika. Biqadha ika wa tarda biqadha ika wa taqna'u bi'ata ika. Bi'ata ika. Oke, sekali, Bunda sekali. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardha biqadhaika wa taqna'u bi'ataika. Ini doa agar hati kita tidak hampa. Ini doa agar kita mendapatkan hati yang tenang. Lebih keras ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardha biqadhaika wa taqna'u bi'ataika. Tulis terjemahannya. Ahilman kasih terjemahan gantung aja ya. Allahumma ya Allah. Ayo. Ini sesungguhnya aku. As'aluka, aku memohon kepadamu. Nafsan, hati, atau nafsan, jiwa, bika, denganmu, mutmainnah, dalam keadaan tenang. Jadi kalau kita terjemahkan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hati yang tenang bersamamu. Kira-kira gitu. Oke? Sok Arabnya, Bunda Indonesianya. Allahumma Arabna, Bunda Indonesiana. Ima. Pabelit wae jawaban teh. Sok Allahumma inni as'aluka nafsan atau jiwa bika denganmu mutmainnah dalam keadaan tenang. Sok yang keras suara tuh jangan ragu-ragu meni mikir ngajawab teh. Kan geus ditulis didinya aya artina. Sok Arabna, Bunda Indonesiana. Allahumma inni as'aluka nafsan bika denganmu mutmainnah dalam keadaan tenang. Lanjut ya. Tu'minu naon? Karena acan dangukeun heula itu can mulai. Tu'minu meyakini. Tulis heula. Biliqaika dengan perjumpaan bersamamu. Biliqaika dengan perjumpaan bersamamu atau denganmu. Wa tardha dan menerima. Biqadhaika dengan semua ketentuanmu. Ulangi. Tu'minu meyakini. Biliqaika dengan perjumpaan bersamamu. Wa tardha dan menerima biqadhaika dengan semua ketentuanmu. Wa taqna'u dan merasa cukup bi'ataika dengan semua pemberianmu. Bagus gak doanya? Bagus ya, doanya bagus ya. Ulangi ya. Pelan-pelan ya, dengerin baik-baik ya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku memohon kepadamu nafsan, hati atau jiwa, bika denganmu, mutmainnah dalam keadaan tenang. Tu'minu hati yang meyakini,
biliqaika dengan perjumpaan bersamamu. Wa tardha dan hati yang menerima biqadaika dengan semua ketentuanmu. Wa taqna'u dan hati yang merasa cukup bi'ataika dengan semua pemberianmu. Jelas? Sok Aa Arabna, Bunda Indonesianya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu meyakini biliqaika dengan perjumpaan bersamamu, wa tardha dan menerima biqadaika dengan semua ketentuanmu, wa taqna'u dan merasa cukup bi'ataika dengan semua pemberianmu. Perhatikan pelan-pelan, jelasin pelan-pelan ya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku mohon kepadamu nafsan bika, hati bersamamu mutmainnah dalam keadaan tenang. Rumusnya, yang ngasih tenang siapa? Berarti kalau hati mau tenang minta sama siapa? Bunda, ada dua kalimat tenang, ada mutmainnah, ada sakinah. Bedanya apa? Kalau mutmainnah artinya ketenangan yang berangkat dari diri sendiri. Itu namanya mutmainnah. Tapi kalau sakinah itu ketenangan yang dihasilkan karena ada sesuatu atau seseorang yang hadir di kehidupan kita. Maka rumah tangga disebutnya bukan mutmainnah, tapi apa? Sakinah. Karena untuk tenang di rumah tangga nggak bisa sendirian, pasti dibantu oleh pasangan kita, betul? Kalau tenangnya sendiri namanya apa? Mutmainnah. Tapi kalau tenangnya bersama namanya apa? Sakinah. Makanya kenapa majelis taklim ini namanya sakinah? Majelis taklim ini akan tenang kalau ada orang yang bersamanya menjadi hadirnya ketenangan. Mereka nggak tenang kalau nggak ada siapa-siapa. Bubar jadinya kalau gitu makannya. Maka makin banyak yang bergabung, makin banyak yang belajar ngaji, makin banyak yang ta'lim, makin tenang. Karena yang dihadirkan adalah kebaikannya. Nah kita minta untuk tenang dulu diri kita sendiri. Agar kalau kita udah tenang, orang lihat kita pun akan tenang. Maka mintanya bukan sakinah, tapi apa? Mutmainnah. Bagaimana Bunda bisa membawa ketenangan bagi orang kalau kita aja belum tenang? Berarti penting kita tenang dulu baru nenangin orang. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Yang ngasih tenang siapa? Allah. Kata Nabi, gimana biar tenang? Ada 3 rumusnya. 1, tu'minu biliqaika. Orang yang hati tenang itu yang yakin berjumpa dengan siapa? Allah. Orang yang hatinya tenang itu yakin dunia bukan tempat tinggalnya, tapi dunia tempat meninggalnya. Tujuannya bukan dunia, tapi surga. Jadi semua lika-liku di dunia biasa aja, karena sifatnya sementara. Nanti juga selesai, ada ujungnya, betul? Bunda, jangan terlalu stres dengan dunia yang sementara. Semua pasti akan ada saatnya selesai semua. Betul? Jelas tujuannya. Hidup teh mau ngapain? Hidup ngapain hidup teh? Jelas, jadi lika-liku dunia itu hanya jembatan. Jangan membangun istana di atas jembatan. Pasti reyot. Betul apa betul? Pasti goyah. Pasti gak akan kuat, betul? Dunia itu jembatan. Jangan bangun istana di atas dunia, tapi jadikan jembatannya untuk bikin dunia. Di mana? Di surga, istana yang terbaiknya. Jelas tidak? Kalau Bunda bangun istana di dunia, capek. Betul nggak? Kalau dikasih, alhamdulillah. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Bukan ini tujuannya. Bunda dikasih suami yang soleh, alhamdulillah.
Dikasih suami yang kurang soleh? Kok alhamdulillah sih. Dikasih suami yang kurang soleh nggak ada masalah. Betul? Ada istri yang masuk surga gara-gara suami soleh? Ada. Tapi ada nggak istri bisa masuk surga walaupun suaminya nggak soleh? Ada. Pilihannya bukan di suami bunda, di bunda. Tujuannya jelas nggak? Bukan dunia tujuannya. Jadi kalau luka, sakit, sedih, kecewa, cuma dunia. Tuh 2, 3. Cuma dunia. Sakitnya hati bunda. Apa kalimatnya? Kecewanya perasaan bunda. Apa kalimatnya? Begitu seterusnya. Kalau bunda juga kaya, kalau bunda juga punya banyak harta, kalau bunda juga bahagia, bunda jangan sombong berlebihan. Cuma semua akan lepas pada akhirnya. Iya apa iya? Orang yang mendaki gunung, kenapa dia semangat? Karena tahu tujuannya. Tujuannya apa? Puncak tertinggi. Jadi kalau ada kerikil batu, kalau ada tantangan, belok, capek, naik, turun. Biasa aja, dia lewati karena tahu tujuannya. Apa? Puncak tertinggi. Bunda dunia, lika-likunya banyak, betul? Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang dapat, ada yang hilang, betul? Cuma bahagia itu tidak diukur dari apa yang datang dan pergi. Karena yang datang pergi akan ada saja setiap saat, setiap waktu. Betul? Bahagia itu gak diukur dari masalah yang dititipi. Karena setiap masalah diberikan sesuai hati dan pundaknya kemampuan seorang hamba di mata Allah. Jadi kalau ada seorang hamba yang diuji dengan ujian yang sangat berat, maka jawabannya karena Allah tahu hamba itu kuat dan mampu melewati itu semua. Jadi kalau bunda bertanya, kenapa seberat ini ujian saya? Kenapa yang lain enggak? Bunda mampu, yang lain enggak. Ahilman, setelah Rasul menata hati bunda keliling Indonesia, saya baru ngeh bahwa setiap orang sedang diuji dengan ujiannya masing-masing. Betul? Semua orang sedang bergelut dengan masalahnya masing-masing. Berarti poinnya tidak ada orang yang hidupnya baik-baik saja. Betul? Bahkan bunda melihat ada orang yang seakan-akan kelihatannya baik-baik saja. Sebenarnya dia pun sedang bertarung dengan ujiannya masing-masing. Iya apa iya? Maka kalau bunda melihat menyampaikan setenang itu misalnya, semeyakinkan itu, boleh jadi pun sedang bergelut dengan ujian yang miliki masing-masing. Iya apa iya? Jangan-jangan lagi mencermai sendiri. Bisanya dia si agama gitunya. Lagi dikuatin hatinya, lagi dimantepin perasaannya, betul? Maka semua sedang berlomba dengan ujian masing-masing. Iya apa iya? Berarti mohon maaf, berbagi masalah dengan orang lain penting tidak? Tergantung ceritanya ke siapa dulu. Kalau bunda cerita kepada orang yang punya masalah, tambah banyak masalah. Betul? Maka fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, bertanyalah, curhatlah, ceritalah kepada siapa? Ahli dzikir, orang berilmu, orang yang kenal Allah, orang yang dekat dengan Allah, yang ibadahnya istiqomah kepada Allah. Cerita kepada dia, curhat sama dia, minta nasihat sama dia. In kuntum la ta'lamun, jika engkau tidak tahu. Berarti kalau curhat, kalau cerita kudu pilih-pilih. Betul? Jangan-jangan bunda cerita kepada orang yang salah, bukan menyelesaikan masalah, malah tambah. Bunda cerita ke teman bunda tentang suami bunda. Ece, naon? Suami orang teh lieur ce. Kieu. Cek bunda teh, matakna cek ABG baheula, mikir kamu mah ada di berenya hoteh gitu. Udah weh, beres cerita, si teman bunda teh pulang ke rumahnya. Ngomong ke suaminya, ayah tahu nggak? Teman bunda teh, ayah lagi ada masalah sama suaminya. Terus
Ayah jangan kayak suami teman bunda ya, kayak gitu ya. Jadi saling curiga. Ditatapnya pakai logika, nggak pakai perasaan. Rasa ini kalau nur cahaya Allahnya nggak ketemu, yang keluar nafsunya. Betul apa betul? Maka yang ngasih tenang siapa? Allah. Yang tenang tuh hati seperti apa? Hati yang yakin berjumpa dengan siapa? Kullu man 'alaiha fan. Dunia mah sementara. Betul? Maka izin ya bunda, jangan hancur lebur karena dunia yang sementara. Betul? Kalau bunda disakiti oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang, dunia ini memangnya orangnya itu-itu aja? Enggak dong. Banyak yang lain kan? Bunda disakiti sama 1 orang, masih ada orang lain. Betul? Disakiti oleh 2 orang, masih ada orang-orang lain. Disakiti oleh 3 orang, masih ada orang-orang lain. Betul? Dan percayalah bunda, kalau semua orang meninggalkanmu, akan ada yang setia bersamamu. Siapa? Allah. Jangan takut dengan kesendirian, karena pada akhirnya kita pun akan sendirian. Betul? Jangan takut dengan kesendirian, karena pada akhirnya kita pun akan sendirian. Iya apa iya? Ayo lebih tegar dalam hidup. Yakin berjumpa dengan siapa? Yakin tidak? Ini kan wajah-wajahnya mirip semua kan? Wajah apa kita teh? Camat teh ayah. Apa camat teh? Calon mati. Siapin bekal aja sekarang mah buat jumpa dengan Allah. Tapi kan ini faktanya masih hidup hirup keneh berjumpa kumaha iya faktana masih keneh hirup. Masuk yang kedua rumusnya. Kalau hati mau tenang, hilang hampa, watardo biqadaika. Hati yang menerima semua ketentuan Allah. Ridho. Apa? Ridho apa? Ridho Roma. Nanti nyambung jawaban teh. Ridho Roma aja. Ibu-ibu jawaban teh kemana meniwai ya mah. Menerima ridho dengan apa? Ketentuan Allah. Jawaban teh sangguna Roma aja. Ridho dengan ketentuan Allah. Ridho bunda, belajar ridho ya ini mah. Ini kenapa rumah tangga saya? Gimana tadi? Ridho. Ridho dulu. Jangan komplain. Jangan menghina keadaan. Jangan mencaci maki. Ridho dulu. Karena bunda baru akan menemukan ketenangan dalam setiap persoalan kalau sudah apa? Ridho. Kalau bunda belum ridho, maka bunda akan mencari alasan. Yang alasan itu membuat bunda bertanya-tanya dengan takdir Allah yang diberikan. Kok bisa ya Allah? Kok bisa? Bisa. Kenapa saya? Terus kenapa bukan kamu? Kita mah hamba, betul enggak? Gimana yang punya kita? Yang punya kita siapa? Kita mah pemain. Sutradaranya siapa? Pemain mengikutin siapa? Sutradara. Betul enggak? Sutradara itu makin senang kalau pemainnya ngikutin maunya siapa? Sutradara. Iya apa iya? Kita mah hamba, yang punya kita siapa? Berarti Allah makin senang kalau hamba itu ngikutin maunya siapa? Enak gak begitu? Bunda nggak akan sok tahu dalam hidup. Ya Allah, ini teh suami hamba ya Allah. Kenapa dikasih begini? Mesti kuat. Kan pilihannya 2. Ada yang bunda dengan masalah tambah jauh dari Allah, ada. Ada yang dengan masalah tambah dekat ke Allah, ada enggak? Mohon maaf bunda, bunda diuji dengan rumah tangga, tapi dengan ujian itu tambah dekat ke Allah, bagus tidak? Bunda mohon maaf, harus berpisah dengan pasangan, tapi dengan perpisahan itu membuat bunda makin dekat ke Allah, bagus tidak? Yang paling menyakitkan saat bunda dikecewakan oleh manusia,
tempat kembalinya bukan Allah, tapi tempat kembalinya malah manusia lagi, tambah kecewa lagi. Iya apa iya? Bunda kecewa dengan dunia, harusnya segera balik ke Allah yang punya dunia. Ini mah malah makin sibuk dengan apa? Dunia, malah kecewa enggak? Makin kecewa. Maka jangan pernah nyari dunia dengan dunia. Dunia itu seperti bayangan. Semakin engkau mengejarnya, semakin dia pergi daripada kejaranmu. Betul? Berbalik. Maksudnya apa? Ulah neangan dunia lain. Berbalik. Orientasinya jangan dunia, harus akhirat. Biarkan bayangan itu mengikutimu dari belakang. Betul apa betul? Bunda ngaji pagi ini, orientasinya bukan dunia. Dunia ada masanya, ada saatnya, betul? Bukan karena AA ada masanya, ada saatnya selesai semua. Tapi bunda pengen kenal Allah, wasilahnya AA yang barangkali menyampaikan pesan-pesan itu. Jelas tidak? Coba belajar ridho, belajar nerima. Yang ketiga, kalau hati mau tenang, tidak hampa, watakna'u bi'atoika. Merasa cukup dengan apa? Pemberian Allah. Ada yang kurang gak dari Allah buat kita? Ada yang kurang? Tidak ada yang kurang. Yang kurang siapa? Allah tuh baik, sangat baik, maha baik. Tidak ada yang kurang yang Allah berikan. Maka mulai hari ini, sepulang dari sini 3 saja. 1, lebih yakin akan berjumpa dengan Allah, semua selesai. 2, lebih apa? Lebih ridho, lebih nerima dengan semua ketentuan Allah. 3, lebih apa? Merasa cukup dengan semua pemberian Allah. Setuju? Jangan marah dengan keadaan. Jangan sering komplain dengan semua ketentuan. Karena hatimu akan semakin hampa ketika engkau semakin marah dengan segala ketentuan yang Allah berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Senang sekali hari. Ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya tidak? Bunda doanya baca setelah sholat, siap? Terutama di sholat pagi dan petang. Baca, selipin doanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan. Ini doa yang selalu kita rindukan setiap saat. Tapi sebelum itu, agar doa kita cepat dikabulkan, kata Nabi, undanglah doa itu dengan apa? Infak sedekah. Mudah-mudahan infak sedekah bunda untuk belajar Quran di As-Sakinah, untuk ruko yang dipakai belajar Quran. Selama bunda berinfak, selama ada yang ngaji, pahalanya akan terus mengalir untuk bunda yang berinfak sedekah. Ya Allah, hapuskan dosa orang yang berinfak. Ya Allah, kabulkan doa orang yang berinfak. Ya Allah, gantikan infaknya dengan pahala terbaik. Masukkan surga bagi orang yang berinfak ya Allah. Dan engkau muliakan hidupnya. Silakan siapkan infak terbaik, berikan yang terbaik. Niatin hajatnya apa? Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Lebih keras. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Lagi. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam
Salam alaika ya Habib. Salam alaika salawatullah alaika. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, Maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, semua yang berinfak gantikan dengan yang lebih baik ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Air mata yang menetes saat berdoa sangat dicintai oleh Allah. Semoga doa-doa kita Allah kabulkan. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, tidak ada yang paling sayang kepada kami kecuali Engkau. Tidak ada yang paling mencintai kami kecuali Engkau. Ya Allah, kami semua yang hadir pagi ini, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ridhoi kebersamaan kami. Sehingga kebersamaan ini membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu. Ya Allah, ya Alim, duhai Allah yang maha tahu. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu sulitnya keadaan kami. Ya Allah, Engkau tahu beratnya ujian yang sedang kami hadapi. Ya Allah, Engkau tahu banyaknya masalah yang sedang menghampiri kami. Ya Allah, Engkau pun tahu bertubi-tubi musibah yang datang kepada kami. Ya Allah, kadang kami bertanya, kenapa Engkau berikan ujian yang berat ke dalam hati kami? Sampai kami yakin
Karena Engkau percaya kami mampu melewati semua ini. Ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami melewati semua ujian ini. Ya Allah, temani kami dalam melewati sulitnya hidup ini. Ya Allah, temani kami dalam mencari jalan keluar terbaik untuk semua masalah yang kami hadapi. Allah, kami sadar semua ujian itu diundang karena dosa-dosa kami. Maka ya Rob, kami semua yang hadir pagi ini, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Rob, jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Bunda, teteh sayang, istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan, istighfar. Ingat-ingat dosa yang sering kita lakukan, istighfar. Ingat dosa di masa lalu yang sering kita lakukan, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ingat semua dosa. Ya Allah, ampuni kami sering melalaikan sholat, istighfar. Ya Allah, ampuni kami dulu jarang baca Al-Quran, istighfar. Ya Allah, ampuni kami dulu jarang ngaji, tidak pernah taklim, saking sibuknya dengan dunia, istighfar. Ya Allah, dulu sering terbuka aurat kami, tanpa sadar itu dosa, istighfar. Tutup aib kami, ya Allah. Tutup keburukan kami di masa lalu, ya Allah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang pernah menyakiti hati orang tuanya, istighfar. Bunda, teteh, ingat-ingat sikap kita kepada orang tua kita. Yang pertama, ibu. Lihat wajah ibu kita. Dekatkan wajahnya. Hadirkan wajah. Berapa banyak sikap kita kepada ibu yang pernah menyakitinya. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Ya Allah, maafkan kami belum bisa membahagiakan ibu kami. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ayah, bapak, hadirkan wajah bapak kita. Istighfar. Ya Allah, maafkan kami pernah bertengkar dengan ayah kami. Pernah membenci, pernah melawan. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Suami kami, pasangan kami, bunda yang berumah tangga. Berapa banyak sikap bunda yang pernah menyinggung perasaan suami. Istighfar. Istighfar. Ya Allah, ampuni rumah tangga kami, ya Allah. Sudah sekian tahun berumah tangga, masih jauh kami darimu, ya Allah. Anak-anak, ibu yang dipunya anak, lihat wajah anak ibu. Dekatkan wajahnya, hadirkan wajah. Lihat. Ya Allah, maafkan kami belum jadi orang tua yang baik.
Kami berharap punya anak yang soleh, tapi kami kadang belum soleh. Istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Berkahi keluarga kami ya Allah. Berkahi rumah tangga kami ya Allah. Jaga rumah tangga kami. Ya Allah, jadikan semua anak kami solih dan solihah ya Allah. Kami ingin saat nanti kami sakratul maut, anak kami yang membimbing bacaan talqin kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin saat nanti kami wafat, anak kami yang memandikan jenazah kami. Ya Allah, kami ingin saat nanti kami wafat, anak kami menyolatkan jenazah kami. Solehkan anak kami ya Allah. Ya Allah, saat nanti kami sendirian di alam kubur, anak kami yang mendoakan kami ya Allah. Allah. Bunda, Teteh, silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang sedang punya masalah, ayo bilang sama Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Seberat apapun ujiannya, ayo ngadu sama Allah, ya Allah. Tolong kami ya Allah. Bantu kami ya Allah. Kuatkan hati kami ya Allah. Tenangkan hati kami ya Allah. Engkau maha mendengar ya Allah. Dengarkan semua doa-doa kami. Ya Allah, Engkau maha melihat, tatap lihat kami ya Allah. Allah, masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Semua yang hadir pagi ini tanpa terkecuali semua masuk surga ya Allah. Jangan pisahkan kami ya Allah. Seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia. Seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan, bersalaman kiri dan kanan, saling menguatkan. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik bunda sekalian, teteh sekalian, hati-hati di jalan. Salam untuk keluarganya. Insya Allah jumpa lagi dengan AA di kajian selanjutnya. AA mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.